Udah mulai nih, guys. Welcome back to Agent Property, si ganteng manis idaman. Oke. Oke. Gimana ya bukannya enaknya? Gimana ya? Pantun nggak? Pantun kan? Oke, ini dia podcast kita yang ketiga. Sekarang ada di sini lagi kembali, cuma beda background aja, cuma ditutup aja karena panas ya mungkin. Sekarang langsung aja ya. Kita tuh mau membahas topik-topik yang penting buat kalian yang mau beli rumah di Denpasar ya. Di mana-mana aja sih sebenarnya ini bisa dipakai kan. Tapi gimana nih, Yan? Apa kabar, Yan? Ya, kabar baik sejauh ini dan tidak ada kendala. Gimana nih klien-klien kita gimana, Yan? Ya, overall adalah beberapa yang mendekati closing. Wow, gitu. Ada ini nggak, pengalaman seru nggak selama belakangan ini, Yan? Gitu, Yan. Pengalaman seru. Ya. Ada dong. Ada ya. Ada. Kalau Adi gimana dulu deh? Kalau kita Adi dulu deh. Abis engkel kakinya ya. Kalau aku pasti seru banget nih ya. Seru banget. Gimana tuh? Kemarin kan sebelum nyepi, Ya. sebelum pengerupukan lah. Ya. Aku kan asli dari Beleleng ya, jadi sebelum pengerupukan tuh pastinya aku mau balik kampung nih. Oke. Nah, ini dah pengalamannya. Jadi aku ada di suatu tempat Oke. yang isi banyak tangga. Oh, banyak tangga dia. Oke. Habis itu aku turun. Aku lagi jawab klien kan, klien prioritas ya. Iya. Sambil turun tangga. Sambil turun tangga. Ternyata ada salah satu tangga yang miss. Aku injak. Aku lupa injak gitu. Langsung ke tangga dasar. Di sana ada kakiku gini. Langsung kayak meleot gitu ya. Kayak waduh. Jali jempolnya. Oke. Habis itu bukan seru, buruk tuh. Buruk ya. Nah, besoknya baru seru. Besoknya aku sebelum balik ke Beleleng, aku antar klien dulu. Oh, iya ya betul. Ya benar kondisi yang kayak gitu, kaki pincang. Dedikasinya luar biasa. Udah nggak bisa aku jalan, udah nggak bisa. Bengkak dia, bengkak. Aku kompres es percuma, udah bengkak duluan. Habis itu aku antar klien yang berharap aku closing lah dua-duanya, apa-apa lah gitu kan. Habis itu antar klien ke sana kemari, ditanya kenapa kakimu. Aku bilang lah keseleo jatuh. Akhirnya ya kedua klien ini senang dia sebenarnya rumahnya. Tapi sebenarnya ada rumah di Tukarbalian udah di TJ duluan. Oh gitu. Waduh, sama kompetitor sih sebenarnya. Oh, tertikung ya. Aduh. Oke deh. Tapi itu bentuk dedikasinya Adi untuk balesin klien tuh, top dia. Dia lagi ngapain aja balesin klien. Lagi naik motor balesin klien ya. Gitu. Perjalanan Beleleng tadi Sherlock. Perjalanan Beleleng tadi ya. Tolong Sherlock. Oh iya. Sherlock sama saya. Itu dia dedikasi ya. Buat kliennya Adi kemarin yang ikut viewing, jadi kronologinya seperti inilah ya. Itu ya. Ya. Gimana nih kalau dari Yani? Kalau dari aku cerita lucu sih gak ada sih. Gak ada. Tapi biasa. Masih biasa ya, highlightnya biasa ya. Sama sih aku juga. Jadi gimana deh? Aku apa ya? Biasa aja sih. Flat ya? Masih biasa aja, masih seru-seru biasa gitu. Coba jatuh dulu di sini. Oh, jangan. Lompat dulu. Oke. Tapi kalau menurut Rian nih, ketakutan terbesar yang sering Rian lihat dari buyer pertama itu apa sih? Yang pertama beli rumah. Oke. Ketakutan yang sering terjadi sama klienku itu masalah banjir sih. Masalah banjir. Iya. Ya, benar. Banjir karena nyadar nggak sih kalian kayak semua klien pasti nanyain banjir nggak? Itu peran ya pasti. Pertama wajib. Betul. Itu wajib karena mereka juga ya kalau ketika musibah itu datang kan banyak banget kerugian material yang mereka alami gitu. Ya benar. Nah, jadi kan kita juga wajarin mereka pertanyaan itu gitu sih. Iya sih. Sama kita kan juga sempat kita ngecek di tanggal 25 yang kita keliling meskipun sedang cuaca. Aku pun waktu ini nggak enak badan kan, tapi kita keliling Denpasar untuk
cek yang mana sih yang nggak banjir tuh. Tapi memang ada unit kita yang banjir dan emang kita udah shoot untuk di sana. Terus kita memfokuskan yang tidak kena banjir, tidak terlalu dampaknya tidak terlalu signifikan karena kalau dilihat-lihat dampak dari hujan badai itu semuanya terdampak kena, ya, gitu kan. betul. Tapi ada beberapa yang maksudnya ya dampaknya ini tidak sedikit terlalu lah. gini lah Ya, besar. siapa yang nggak kena dampak orang Iya. satu di Bali, Balinya hujan gitu kan. Ya gitu sih. Ya benar sih, benar. Kak Rara siapa tuh? Mbak Rara. Oh, Mbak Rara. Kak Rara siapa? Klienku. Oke. Kalau menurut Adi nih ya, resiko terbesar seseorang salah beli rumah di harga 1 sampai 3 M itu. Resiko terbesar ya Resiko pasti terbesar. kalau menurutku ya Ya, pasti ya kehilangan uang lah miliaran. Ya, Ya, bener. bukan miliaran sih ya. Misal baru dia DP gitu, salah keputusan ya pasti ratusan juta. Ratusan juta Ratusan ya. jutanya paling 400, 300 kan lumayan. Bener. Itu resiko pertama. Benar. Jadi memang kalau beli rumah itu memang harus hati-hati pertama, kita harus memang benar-benar cek legalitas ITR, Ya. banjir, lingkungan dan Banjir. lain-lainnya semua yang kita harus Cek cek dan kawasan. dan kita juga harus kalau kita beli rumah paling saya saranin itu sama agent. Karena dia yang tahu, dia yang kamu nggak sibuk lah cari apa namanya sendiri gitu loh, nggak sibuk. Dia tahu gimana kondisi bangunan, lingkungan dan lain-lain, tapi yang trusted gitu. Trusted, betul. Contohnya kan seperti Kak D sama kalian gitu loh contohnya. Ya, oke. Itu paling penting. Itu Paling dan penting, itu dengan kita cari agent yang terpercaya, yang bagus kredibilitasnya, itu menghindari kita kerugian 300 sampai 500 jutaan. Betul. Cuman karena kita nyari agent aja. Ya, betul. Berarti kesimpulannya Nut ya. 300 sampai 500 juta itu kalian bisa terhindar dari kerugian hanya dengan kalian kontak agent properti untuk cari rumah yang terpercaya. Betul. Gitu Nah, sih. tapi aku mau nanya nih sama kalian. Gimana sih pendapat Day dulu dah terkait orang-orang yang mandang kayak agent properti itu nyari untungnya doang. Markup, harganya markup. Iya. Gitu. Itu gimana Iya. sih menurut Soalnya banyak banget nih dari point of view-ku. Dari mana kamu nyari untung? Markup orang-orang luar itu loh. I see. Markup. Oke, kita jelasin dulu ya definisi dari agent properti. Ada dua ya guys ya, maklar sama agent properti ini. Tapi kurang lebih sama. Nah, zaman dulu itu pada saat orang lama ya masih zaman-zaman kita belum lahir itu ada namanya maklar tanah. Jadi orang yang jual tanah temennya mau bantuin jual itu biasanya maklar. Nah, tapi di sana kan sistemnya belum bagus ya, belum bagus sistemnya karena belum juga mungkin adanya asosiasi real estate seperti Arebi terus dan lain-lain, peraturan juga masih belum jelas. Jadi untuk sistem yang membantu nyari in buyer itu belum terdefinisikan atau belum terset dengan jelas. Jadi ada juga owner yang bilang cari dah sendiri, kamu naikin harganya. Terus ya udah ini tak kasih komisi berapa persen kayak gitu. Tapi dulu tuh kan kebanyakan naikin harga ya. Karena tentu naikin harga lebih banyak dapat komisi gitu. Karena dengan naikin harga itu banyak banget dapat komisi dan orang-orang jadi tahu bahwa markup itu adalah komisi yang paling oke. Dan saking luasnya buyer juga tahu. Jadinya perspektif di dunia agent apapun itu misalkan itu kebanyakan dilihatnya tuh sebagai markup harga gitulah. Jadi kalau misalkan harganya tuh 1,6 M, ini pasti di markup 100 juta nih, harganya 1,5 gitu. Tapi disclaimer ya, karena Homes itu nggak pernah markup harga. Jadi kita memang ngasih harga yang sesuai dari harga owner ya. Kita terima hanya komisi aja. Karena apa? Karena di sini kita fokusnya untuk ngebantu ya. Kalau kita markup harga, memang komisi kita gede, tapi kapan kita jualan gitu loh. Karena kita juga tahu market rumahnya itu berapa sih yang bisa kejual, sedangkan kita markup lagi tinggi, ya nggak kejual-jual. Gitu loh. Jadi kita pun kalau mau masarin rumah orang, kita juga kasih rekomendasi harga. Ini harganya harga 1,6 M nggak tertarik nih di market.
tapi 1,4 bagus nih di market. Kita kasih 1,4 itu. Karena apa? Karena kita kan menyalurkan kebutuhan dua pihak. Yang satu mau jual, yang satu mau beli. Kita menggabungkan supaya itu terjadi. Kalau misalkan yang satu ngeset harga segini, yang market yang mau beli nggak ada kemampuannya segitu karena dengan spesifikasi, ya nggak bakal jualan gitu loh. Jadi dari situ kenapa kita ngambil komisi only, tidak markup harga. Bahkan kalau yang ditawarin listing, markup harganya kita udah nggak ambil itu. Kita punya standar sendiri. Sama tadi gara-gara zaman konvensional itu banyak sekarang prinsip kayak kamu agent properti pasti kamu nge-markup harga. Nah, itu saya tekenin itu tuh udah zaman dulu ya karena belum ada regulasi yang jelas. Jadi zaman dulu memang kayak gitu. Tapi sekarang itu udah beda. Kita udah ada regulasinya sendiri ditentuin. Tapi hal itu tuh masih ada sih. Masih ada kan ya? Masih ada biasanya. Masih ada. Banyak juga yang nawarin misalkan agent yang ngechat, ada agent yang enggak kredibilitasnya kita nggak tahu, dia ngechat gitu. Ini saya tawarin ke paman saya angkat harganya. Oh ya. Justru di sana kalau bisa dicek nanti cek di WA, aku nggak ngasih, jangan lebih baik jangan kerjasama sama kita, karena kita prinsipnya nggak pernah angkat harga. Ya, betul. Yang dimana itu merugikan konsumen kan. Ya, karena kita juga dirugikan kan. Kita dirugikan, developer dirugikan, developer udah ngeset harga, kok kita yang mainin harga? Iya. Betul. Jadi kita sangat menentang tegas ya, untuk kita menjaga prinsip kita lah ya. Jadi itu sih kalau pendapatku ya. Keren. Ya sih. Benar. Terus apa nih kalau misalkan hal-hal orang yang apa aja sih hal yang bikin stuck dan orang tuh malah nggak jadi beli? Kalau menurutnya gimana? Kalau menurutku itu sebenarnya gini, beli rumah itu kan banyak pilihannya. Ya, beli rumah. Betul. Kenapa banyak orang stuck? Karena pertama dia nggak punya checklist yang jelas terhadap rumahnya yang mau diminati itu seperti apa. Jadi lebih baik ada checklistnya gitu loh. Ya, checklist betul penting itu. Ya, misal kita juga nanti ada checklistnya mungkin nanti. Oh ya kan memang berbagi. Ada. Ya, nanti kita bisa berbagi juga. Memang ada ya. Kepada kalian mungkin nanti bisa di komen aja gitu, nanti akan di approach oleh tim kita admin. Nanti ada checklistnya, misal dari sertifikat ITR, lingkungannya bagaimana, banjir enggak, DP-nya berapa, kira-kira match enggak sama finansial kita, KPR-nya berapa. Ya. Pendapat mertua gimana, pendapat suami gimana, ya, betul. Dari situ juga gitu. Jadi kalau udah semua di checklist, udah ada keputusannya gitu loh. Tinggal kita aja yang take action. Karena pasti kita kalau kita ngambil keputusan nggak mungkin 100% yakin. Ya. Pasti ada. Tapi dengan checklist itu buat kita 80%, 90% yakin. Ya, gitu. Benar. Karena sudah sesuai dengan apa sih hal-hal yang penting yang harus kalian perhatikan. Ya, sudah ada roadmap-nya yang dibuat sama Kana. Jadi kalau kalian mau minta checklist-nya, langsung aja chat ketiga agent ini atau admin kita juga boleh. Minta dong checklist-nya. Nah, kita free. Kasih. Itu sih. Jadi itu sih yang bikin orang stuck tuh terlalu banyak mikir jadinya. Ya. Karena dia nggak ada roadmap-nya. Betul, nggak ada. Kemana sih aku nih? Kemana sih? Betul. Lagi agentnya, ayo beli. Ya. Itu udah salah. Kita kan nggak bisa. Benar. Itu sih. Kalau menurut Rian gimana? Kenapa orang stuck beli? Kenapa orang stuck beli itu nggak jadi beli akhirnya dan ujung-ujungnya di tahun depan harga naik, rugi dia, nggak bisa beli rumah. Ya, betul. Itu karena banyaknya pertimbangan sih. Jadi dengan banyaknya pertimbangan, dia duluan takut tuh untuk ngambil keputusan yang mana. Jadi nggak ada take action-nya. Keburu harganya tahun depan naik, nah dia udah rugi berapa itu loh. Ya, rugi. Jadi contoh aja kayak rumah yang di Tukat Balian. Ya. Nah, itu kan harga belinya itu sempat di 2024. Ya, di 2024 itu di 1,6 ya. 1,6. Nah, ini harga project yang sama developer yang sama itu udah 2,2 ya. Ya, luas yang sama lah gitu. Pokoknya mirip lah dari bentuk bangunannya itu udah
selisihnya jauh banget. Udah jauh. Dan ownernya yang beli di 1,6 itu sekarang jual di 1,9 yang kalian lihat iklan di Tukar Balian itu gitu. Jadi itu resiko gitu loh kalau kita memang perlu mempertimbangkan baik-baik, tapi kita harus punya roadmap-nya juga kan, checklist-nya gitu. Jadi kalau kita kabur gitu aja kita nggak tahu gimana nanti ke depannya gitu. Iya sih. Memang ada cost. Ya, ada pengeluaran. Ada cost of inaction kita. Kerugian Ya, kalau kita betul. ngambil action segera. Iya ya Tapi benar sih. setelah checklist oke semua ya. Ya. Kalau enggak jangan dipaksa. Iya sih. Menurut D nih. Oke. Ini banyak banget yang ini deh. Ya. Ini klien-klien kita lah. Kalau klien kita semua, rumah yang murah dong. Mana bagusan rumah murah apa rumah worth it? Nah, ya ini banyak banget sih. Kebetulan kita banyak banget orang yang nyari rumah murah. Tapi belum tentu worth it kan. Betul. Kita coba bedah dulu deh dari rumah murah. Rumah murah itu biasanya kan tentu lokasi jauh. Tentu juga dengan kebutuhan. Kalau misalnya lokasi kan tentu kebutuhan mau dekat mana. Terus dari segi legalitas yang mungkin ya bisa rumah murah. Bisa aja lelang kan. Bisa lah rumahnya sengketa kan, bisa aja. Kan? Bisa aja. Kayak misalkan ini rumah harganya sebenarnya market value-nya 1,2 M, tapi dijual 600 gitu, rumah second. Nah, bisa aja sengketa. Bisa aja itu udah cerai istrinya, tapi istrinya yang ngejual, padahal yang beli bapaknya. Nah, itu kan bisa. Nah, karena kan ya itu bisa lah. Jadi kalau udah DP nggak disetujui sama bapaknya, ya DP-nya hangus. Nah, itu bahaya. Betul. Itu rumah murah sih ya. Tapi kalau rumah worth it kita definisikan sebagai rumah dengan kualitas yang bagus, lokasinya juga bagus, legalitasnya bagus, harganya juga wajar. Kita nggak bilang harga murah ya, karena harga itu menentukan kualitasnya. Kita bilang harga wajar dan harga worth it ya. Jadi itu keempat itu ya tadi ya. Dari segi layout rumahnya kan preventif ya. Jadi rumah worth it itu rumah yang harganya wajar tentunya. Cek dulu tanahnya di sana itu berapa, pasarannya, terus cek juga harga kontraktornya berapa juga ya. Harga kontraktor per meter itu berapa, bangunannya berapa. Coba dinilai itu, ditambahin dari harga luas tanah sama harga bangunan. Nah, itu berapa sih kira-kira, terus tambahin mungkin 10-30% value lain seperti atas jalannya dan semacam macam. Itu berapa sih kayak gitu. Nah, itu rumah worth it dan kualitas bangunannya sih juga. Percuma kalian kalau mau beli rumah yang murah kayak tadi itu, rumah second misalkan udah bangunannya bla bla bla. Lagi 5 tahun renov lagi, lagi 1 tahun renov lagi. Mendingan kalian beli rumah yang worth it. Worth it dalam artian kualitasnya terjaga sampai 20 tahun ke depan. Nah, itu sih. 15 tahun lah. Dan juga yang paling gampang sebenarnya gini, kalau kita ngecek di daerah, kita cari aja di rumah 1 2 3 gitu contohnya. Rumah Denpasar Selatan. Itu misalkan. Kita tahu harganya. Jadi kita kita itu sebagai yang nyari juga tahu untuk harga yang kisarannya berapa. Betul. Kisarannya berapa. Jadi tahu rumah yang under value itu yang berapa gitu. Rumah di harga pasar tuh yang berapa gitu. Benar. Misalkan satu are di Denpasar Selatan udah 2 M-an nih. Gitu, misalkan. Ada yang 1 M-an nih, under value. Iya, betul. Jadi itu kesempatan. Betul. Buat kamu yang beli. Betul. Itu beli udah untung loh. Ya, benar. Karena udah dapat di bawah harga 2 M untuk 1 are Denpasar Selatan. Betul. Dan untuk ini sedikit intermezzo ya. Kalau kalian mau minta kita nih bukan berarti kita agent properti, kalian harus beli unit dari kita doang. Tapi kita tuh konsultan di sini. Jadi kalau kalian ada perbandingan unit dari agent lain itu silahkan bawa aja ke kita bisa bantu yang mana sih sebenarnya cocok. Kita juga ngasih informasi kalau di daerah Denpasar Selatan ini harga value-nya berapa, dan kalau kalian mau ngambil dengan unit di agent lain harga segini, dengan perbandingannya harga di unit kita, dan kita tahu agent lain lebih murah ternyata lebih bagus, ya kita bisa sarankan ke agent lain gitu. Kita nggak maksa banget kalau misalkan harus beli di kita gitu, karena prinsip kita tuh nggak seperti itulah. Kita nggak terlalu, kita tentu semua orang nyari uang, tapi kita
sabar Betul, untuk iya. maksudnya untuk itulah kita Bantu ya. percaya karmanya lah kayak itu, karena kita di sini pengennya stand out-nya itu sebagai konsultan ya, Iya. bukan dibilang sebagai oh ini agent properti yang penting kejual aja Ya, unitnya. nyari Maklar komisi nih, aja. Maklar nih, Iya, iya. maklar. Iya sih, iya sih. Kan enggak gitu. Kita enggak peduli Iya, komisi, yang iya. penting kalian terbantu sama adanya kita gitu aja. Betul, Iya. kita punya resource-nya juga. Iya. Perhitungan rekomendasi sesuai dengan HJPP itu gimana formatnya kita juga tahu. Jadi kita bisa bantu ngitungin itu market value-nya berapa sih gitu. Supaya kita punya resource kita pakai sendiri kan nggak ada untungnya Iya, kita iya, punya iya, kan. benar-benar. Itu kan. Kita berbahagia. Ya, betul. Paling aku bantu sedikit lah ngitung kasaran ya. Jadi misalkan average rata-rata pembangunan itu per meternya 7 juta. Jadi misalkan unit yang kalian tanya ini harga 1,4 M. Nah itu dengan luasan bangunan itu di 60. Jadi kalian tinggal hitung average rata-rata per meter itu kan 7 juta dikali 60. Itu udah dapat sekitaran 400-an juta. Nah itu tinggal kalian kurangin sama harga bangunannya. Jadi itu dapat sekitaran 900. Nah itu 900 itu selain di tanah, itu ada value lain yang bisa ngebuat harga itu jadi 900 gitu. Entah dari akses jalan, lingkungannya bagaimana, atau juga kayak keunikan ya value lebihnya apa aja sih dari lokasi tersebut gitu sih. Betul, mantap sekali ilmunya dari Rian. Keren. Itu sih, keren. Karena ada harga, ada kualitas, balik lagi. Betul. Nggak mungkin kita dapat harga murah kecuali BUC ya. Ya. Jadi BUC sama lelang. Nah, itu worth it, worth it-nya worth it. Nah. Kalau ada yang BUC, pasti kita nih. Iya. Ini BUC nih gitu. Kalau kalian ada worth it pun kita bisa beli ya. Iya. Itu sih. Itu oke. Next question. Nih kalian sebagai sales nih. Ya. Sebagai sales, sebagai konsultan, pernah nggak kalian nggak menyarankan klien kalian beli gitu? Banyak. Padahal posisi kalian ini kan penjualan. Banyak. Jangan beli ini gitu. Banyak bahkan ya. Dia udah suka sama unitnya, tapi gara-gara kebutuhannya, saya nggak boleh bilang siapa dan detailnya seperti apa kasusnya, privasi. Dia udah suka dengan unitnya, tapi saya tahu dia tuh kebutuhan di masa akan datang tuh seperti itu dan kurang cocok kan. Jadi saya tidak terlalu memaksa untuk itu dan saya menekankan bahwa kebutuhannya kakak tuh seperti ini, jadi jangan yang ini bla bla bla. Dan malah dia nggak ngambil itu, malah dia ngambil di unit yang lain, bukan sama saya lah ibaratnya di unit saya. Jadi itu nggak masalah juga sih. Malah banyak juga sih nggak saran beli ini, karena kita kan maksudnya pasti gali kebutuhannya dia apa, kepentingannya dia apa untuk nyari rumah ini, apakah untuk tinggal, apakah untuk transit dan investasi ibaratnya seperti itu. Jadi kita tahu solusinya seperti ini ya kita jalanin solusi yang kita punya gitu. Dan kalaupun memang di kita bukan yang terbaik ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi kita open dan feel free aja gitu. Iya. Kalau dari aku sih lebih ke gini ya, aku jujur dari awal sama klienku kalau memang kekurangan dari unit ini tuh apa sih. Jadi biar klien juga dari awal tahu, biar kita tuh nggak dilihat untuk ngejar-ngejar kalian harus beli di sini, harus beli di kita, nggak mau kayak gitu. Pokoknya apa kekurangan dan kelebihan unitnya itu kita kasih tahu ke klien supaya juga nanti klien bisa pertimbangin nih, apakah dengan kekurangannya itu dia masih bisa untuk nerima. Kayak contoh unitnya akses jalannya cuma buat motor atau kurang nih. Nah, yaudah kita ngomong dari awal kalau emang unitnya tuh dari aksesnya tuh kurang, terlalu sempit gitu. Nah, baru nanti kita lihat apakah kliennya tetap mau cek unitnya tersebut Ya, atau betul. Enggak. Atau mau dicarikan kalikan yang lain gitu. Iya, betul. Ya sih benar. Tapi gini, gimana? Kayak ada pendapat? Kok dari aku nih, jujur setelah banjir ini banyak banget ya. Ya, betul. Yang track recordnya udah ada ya. Tapi yang sekiranya kita tahu rumah itu nggak banjir sebelumnya, kita kan nggak tahu kalau bahwa di daerah tersebut tuh bakalan banjir nggak, karena curah hujannya berbeda-beda kan. Misal bisa 5 hari tinggi, bisa 3 hari. Ternyata dulu yang sehari aja tinggi nggak banjir dia, tapi ternyata 5 hari mungkin aja gitu. Kita nggak tahu. Tapi
yang aku temui ini tuh track recordnya memang banjir. Oke. Di temboknya kelihatan dia. Oh. Tanda airnya. Iya, betul. Jadi itu ada orang nitip dulu, nitip listingan rumah. Ternyata kata tukangnya banjirnya sepinggang di rumah tersebut. Yang alhasil udah nggak mood kontenin gitu, Iya, udah nggak iya, mood iya, gitu, iya. udah kasihan kalau Hmm. gimana kita jualin, gimana cara kita jualin ke orang kalau orang itu rugi Iya. belinya, kan kasihan. Iya. Anggap aja kita sebagai yang beli. Pembeli, ya kan kita beli rumah ngeluarin miliaran banjir, Betul. kan bukan rumah aja, mobil kena, mobil Iya, rugi, betul. motor rugi, Ya. cat rugi, semua rugi gitu. Jadi itu sih yang paling banyak. Enggak, Benar sih. kalau memang masalah banjir, ya kalau emang banjir gede enggak aku saranin beli. Ya. Oke, Di. Kalau menurut Adi juga, kenapa overthinking tuh jadi musuh terbesar klien kita? Overthinking musuh terbesar. Ya. Sebenarnya overthinking itu musuh terbesar finansial kita sih sebenarnya. Oke. Jadi kenapa aku bisa bilang itu? Semakin kita terus overthinking, Mm-mm. ya, yang seperti yang aku di konten-konten aku bilang, rumah itu nggak nunggu kalian. Harga mau naik, mau Ya. turun. Kamu maunya turun, rumah nggak peduli dia. Ya. Saya segini aja ini. Kamu mau beli apa enggak gitu aja. Setuju. Betul. Jadi kalau memang balik lagi aku bilang, kalau memang checklistnya udah ada, checklistnya udah terpenuhi, siap langsung Ambil. langsung Iya. gitu. Benar. Kalau memang worth it menurut perspektif ya, Ya, gitu. betul. Jadi dan perspektif dan juga ada datanya, checklistnya gitu. Langsung. Bener. Itu musuh terbesar Betul. overthinking. Tapi kalau nggak gini ya nanti, nggak gini ya, nggak ada yang tahu kan gitu. Ya, nggak ada yang tahu, tiba-tiba sold. Ya, tiba-tiba sold. Besok tiba-tiba sold, kalian nyesel. Nggak ada lagi rumah yang kayak gitu soalnya. Itu. Ingat Iya aja, pokoknya ingat aja, lahan tuh minim sekali di Denpasar. Iya, betul. Limited gitu. Ya. Jadi itu sih. Betul. Tapi kalau secara di luar dari properti juga sama, dunia itu nggak Sama. nggak nungguin kita. Nunggu. Dunia tuh terus berputar loh. Betul. Ya, mau AI makan, Iya, mau iya. AI makan kalian gitu misalnya, terserah kan. Nggak ada yang ini kan bisa. Betul sih. Tergantung setuju sih. kitanya sekarang. Kita maunya ngambil take action atau enggak gitu. Yes, betul. Itu aja. Betul. Nah, Nian, kalau menurut Ke, kalau ada orang yang takut salah beli rumah nih, apa yang harus dia lakukan pertama? Pertama, Kira-kira apa? Oke, kalau kalian takut nih beli rumah, apalagi rumah pertama nih ya, jadi kalian tuh bisa kontak kita, salah satu dari kita aja. kita ya. Kita ya. Habis itu ketakutannya sisanya urusan kita ini. Iya. Jadi kalian tinggal konsultasi aja ke kita. Kalian butuhnya seperti apa, dan kita pasti bakal sesuaiin lagi sama kebutuhan kalian, dan ketakutan kalian tadi itu apa aja. Kita carikan solusi terbaiknya. Ya, nice. Oke, nice. Oke, gitu ya berarti ya. Oke. Ya sih, benar juga. Buat yang lagi cari rumah di Denpasar, harus mulai dari mana sih sebenarnya? Oke. Kalau dari aku, Ya. Kalau buat orang yang mau cari rumah di Denpasar, mulai Ya. dari mana? Mulai dari Pertama mana? tentunya mulai dari kita dulu. Ya. Hubungi kita dulu. Oke, Oke. Step pertama hubungi karena Homes Bali atau Ya. enggak hubungi kita, Day karena realtor, Adi sama Rian karena realtor. Betul. Bisa kalian cari di Instagram. Ya. Itu kalian hubungi aja kebutuhan kalian apa. Betul. Sisanya sebenarnya ada 10 cara. Itu cara pertama. Itu cara pertama. 9 cara yang terakhir biar Nah, di kita ya. itu urusan Nah, kami itu lah dia. gitu. Ya. Pokoknya kalian mau nyari rumah Denpasar tapi bingung Denpasar Selatan, Barat, Timur atau yang mana? Nah, kita ya kontak dulu nanti. Iya. Pokoknya Kita yang keliling lah. kita cariin pokoknya sesuai sama kalian pokoknya. Ya, gitu. Ya. Jadi ada 10 cara, kalian cukup lakuin cara yang pertama aja. Ya. Sisanya 9 cara yang lain itu urusan kita. Ya, dan apa kalau biasanya kita gini, setiap bulan itu kita ada promo ya. Promo cuma dari Kana aja ini. Cuma satu klien Agent lain tercepat. nggak ada?
Nggak tahu ya. Oke, oke. Ini satu klien aja tercepat, jadi Maret kan udah diklaim sama klien kita yang sebelumnya. Oh ya. Di April ini ada promo untuk klien pertama deal sama kita, dapat, banyak kali nih. Dengar-dengar itu ada AC, terus ada CCTV juga, terus ada robot vakum. Robot vakum. Robot, dikasih robot sama karena. Wah, udah main robot-robotan kan dia. Terus ada ring doorbell yang isi video itu, ada Smart door lock gitu, terus ada air purifier. apa yang kayak bioskop, masa dikasih bioskop sih? Proyektor ya? Proyektor, Wah. iya. Banyak banget lah pokoknya. Ya. Kebersihan, kalian mau bersih-bersih itu rumahnya kotor gitu. Banyak Kita lah, ada lah paket, ya. Ada lah. Ya. Paket gini, paket Ya. mantap bakal. Jadi di April, nanti kita juga ada promo unit di April. Saksikan aja dan nantikan di IG kita. Follow dulu, semuanya ini follow. Kita paling aktif di IG kita masing-masing. Promonya itu nggak nunggu kalian, tapi bakalan direbut-rebut sama klien-klien yang lain. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Itu aja sih. Oke. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan Untuk- terakhir apa nih? Apa sih bedanya agent yang kita POV sebagai pembeli nih? Oke. Aku nih aku mau bedain nih caranya Oke. agent yang suka jualan aja Oke. sama agent yang bantu gitu misalkan. Oke. Agent yang mau bantu aku nih gitu gimana caranya? Oh, gitu. Lihatnya gitu loh. Oke. Dari sisi pembeli. Oke, coba Rian dulu deh. Oke, dari aku ya, cara ngebedain agent yang nyari biar closing cepat sama yang ngebantu kebutuhan kita lah, menyelesaikan masalah kita lah. Ya. Jadi yang paling pertama kelihatan itu dari segi bagaimana mereka mengiring kita nih. Jadi bagaimana melayani kitanya. Jadi contohnya seperti ini. Agent yang mau nyari komisi aja itu pasti after viewing atau sebelum viewing atau gimana itu pasti dia kayak ini UTJ yuk kak, ini DP yuk kak uangnya. Nah sebenarnya yang baiknya tuh Selesai apakah kebutuhan. apakah masalah kita itu udah terselesaikan sama unit yang kita lihat gitu loh. Itu yang terutama dulu, jangan hanya kayak mencari komisinya. Itu sih. Iya, benar-benar. Kalau dari aku tuh gampang sih bedain Oh. kalau agent yang jualan sama enggak. Kalau agent jualan tuh banyak kali omongan dia. Tanpa dia nanya kebutuhan kita apa. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau yang bantu pasti nanya dia. Cari di mana, Setuju. cari di mana, kebutuhannya apa, akses jalannya perlu yang gimana kak, bla bla bla. Nanya dia. Kalau akses yang jualan pasti dia bilang Ini bagus nih, ini nih. ini bagus kali nih, bagus. Ya, kira beli. Oke, kalau dari aku ya setuju juga sih apa yang ngomongin Rian sama Adi, setuju juga sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi hati-hati memilih agent. Bisa aja kalian rugi 300 sampai 400 juta dengan kalian milih agent yang salah, tapi bisa aja kalian untung 300 sampai 400 juta dengan kalian milih agent yang benar. Ya, jadi bukan hanya rumah aja yang dibandingin, Yap. agent juga bisa dibandingin gitu loh. Ya. Betul. Track recordnya Ya, track record. apa aja, betul. Ya, track record, cara membantu, cara menangani semuanya. Oke. Paling itu aja. Paling itu aja ya. Kita ngobrol-ngobrol singkat aja hari ini, santai. Tapi kalau kalian ada request nih mau bahas apa itu, mau bahas yang lain kayak kita feel free mau bahas apa kayak Ya, boleh banget komen ya. boleh banget komen. Banyak. Pokoknya komen. Ya, kalau kalian nggak setuju pun komen aja. Kalau kalian marah komen. Komen, Gitu. ya, Pokoknya gitu. Komen pendapat kalian taruh aja di kolom Ya. komentar lah. Ya. Apa yang kurang setuju, apa yang Nanti setuju. karena kan kita ini diskusi sharing-sharing ya. Ya, Yes, diskusi betul. kita sharing insight Nggak ya. ada menggurui dan lain-lain gitu. Ya, Diskusi. betul. Jadi, oke itu aja. Yap. See you in the next podcast. Ya. Kana Homes Bali. Karena Bali. Bye-bye. Bye. Rahayu, selamat lebaran dan nyepi. This for tonight, Pak. Oke. Hati.